Ya, teman-teman bisa lihat ini nyala ya, LED-nya nyala ya. Nah, kalau kita balik, ini dasar-dasar dari sebuah BLDC ya, spool ini ya. Spool ini yang kita bahas kali ini untuk kalau dikasih tegangan dia jadi apa? Nyimpen gimana atau gimana ya. Nanti kita praktekkan aja langsung secara langsung supaya teman-teman punya gambaran yang jelas mengenai BLDC ini. Ini seperti yang kemarin saya jelaskan, ini kan ada spool ya, ada spool. Nah, kita beri tegangan plus di sini, negatif di sini. Kemudian kalau kita beri tegangan ini, dia nanti spool ini nyimpen energi. Nyimpen energinya berupa yang disimpan arusnya. Kalau disimpan berupa arusnya, begitu nanti dilepaskan, arusnya ini akan kembali melepaskan muatan yang disimpan itu berupa tegangan. Dan tegangan yang terjadi itu adalah tegangan yang terbalik. Jadi asalnya ini plus, kita kasih plus, ini jadi min, jadi seperti itu ya. Nah, ini saya praktekkan aja langsung. Kita pakai sebuah trafo ya, spoolnya ini, daripada saya gulung persediaan saya yang lama-lama ini, saya lihat ada trafo. Ini saya lupa ya berapa volt ini ya. CT rasanya seperti CT 9 volt ya. Ini CT 9 volt, bekasnya trafo DVD ya. Mungkin DVD ini, mungkin sepertinya DVD. Nah, ini 9 volt. Nah, kemudian saya punya satu buah LED ya. LED ini ya, ini saya setel aja dulu, dikecilin ya supaya nggak putus ya. LED ini biasanya 3 voltan ya, kurang lebih 3 volt. Kita setel 3 volt, kita kasih ini ya, kita lepas dulu ya. Ini polaritasnya ini positif ya, ini positif, power supply positif, ini negatif. Nah, dia nyala ya. Teman-teman bisa lihat ini nyala ya, LED-nya nyala ya. Nah, kalau kita balik, kalau LED ini ada polaritasnya, kalau kita balik dia nggak akan nyala ya. Teman-teman bisa lihat ini nggak akan nyala. Nah, ini nggak nyala ya. Ini untuk menentukan polaritasnya nanti, polaritasnya dari sebuah kumparan ya, spool ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini saya sudah buktikan bahwa ini kalau dibalik dia nggak nyala. Nah, kita naikkan aja supaya agak terang dia nanti keluarnya, tapi jangan berlebihan ya, kurang lebih ya mungkin tadi sebetulnya 3, berapa itu sudah cukup. Cuman ya kita kasih 4 volt lah. Kita pasangkan di spool ya, kita pasangkan di sini. Nah, spool ya, ini ya, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Oh ya, sebelum itu spoolnya saya ukur dulu dah ya, supaya teman-teman paham ya. Nah, jadi spool ini sambung sama yang ini ya, ada tahanannya 2,9 ohm ya. Ini kabelnya ini, tolong di-shoot di sini kabelnya ya, 2,9 ya, bisa teman-teman bisa lihat 2,9. Nah, saya pasangkan seperti ini ya, saya pasangkan seperti ini. Terus kemudian ini sengaja saya balik tegangannya, sengaja saya balik, yang seharusnya dapat tegangan positif jadi saya kasih yang negatif nanti saya kasih positif. Apa yang terjadi, teman-teman juga bisa lihat nanti arusnya di sini juga diperhatikan ya. Ini saya fullkan aja dah arusnya ya, besar tadi ya, terlalu besar nanti. Waktu saya tancapkan ini, saya tancapkan ya, coba ya diperhatikan, saya tancapkan ini, lampu LED-nya tetap masih mati ya, mati. Begitu nanti perhatikan, waktu saya angkat, saya lepas, itu di sini baru nyala dia. Perhatikan ya, saya tancapin. Des ya, itu ada arusnya ya, 1,4, saya lepas. Saya tempelin lagi lah ini. Waktu saya lepas, dia baru nyala. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lampunya ya, saya arahkan. Nah, kelihatan ya. Berkedip ya. Waktu saya tancapkan begini, dia mati. Tapi waktu saya angkat, dia baru nyala. Saya tancapkan, mati. Saya angkat, baru dia nyala. Itu seperti itu ya. Kenapa dia bisa nyala? Karena tegangannya didapat dari spool ini benar, positif, negatif. Padahal masuknya ini negatif, ini yang positif. Kan berarti waktu saya angkat, polaritasnya ini saya buktikan bahwa polaritasnya nanti ini jadi begini, kebalik. Seperti ini. Berarti spool ini dengan kata lain dia bisa nyimpen energi. Saya buktikan dia bisa nyimpen energi. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di dalam spool ini? Sebetulnya apa yang terjadi dalam spool ini? Waktu kita tancapkan ini plus ini min ya, ada arus yang mengalir di sini. Nah, dia simpen. Waktu dilepas, dia melepaskan juga muatan yang di sini yang disimpan tadi itu, dilepas. Tapi polaritasnya jadi terbalik tegangnya.
Nah, waktu kita tancapkan juga, ini terjadi medan magnet. Medan magnet. Waktu kita lepaskan, medan magnetnya itu hilang. Selama kita tancepin, itu medan magnetnya keluar. Jadi ada dua kejadian ya di sini ya. Teman-teman perlu paham, ini dasar, merupakan dasar yang sangat dasar sekali ya. Nah, jadi ada dua kejadian. Yang satu, saya ulangi lagi, yang satu dia menyimpan arusnya di sini. Kemudian kalau dilepas, dia keluar berupa tegangan dan tegangannya itu terbalik. Itu kejadian satu. Kejadian kedua, kalau selama kita tancepin, medan magnetnya ini akan terbentuk, medan magnetnya. Mungkin nanti mungkin kalau teman-teman masih bingung ya, percobaan yang zaman dulu ya, kita bikin spool, kita kasih baterai, kemudian kita pakai paku. Nah, selama baterainya kalau kita tancepin, itu jadi magnet ya. Begitu kita lepas, magnetnya hilang. Seperti itu, yang kejadiannya seperti itu. Nah, maksud saya gini, kalau yang spool tadi itu selama ditancepin, dia keluar medan magnet. Penggunaannya untuk apa? Misalkan untuk magnet ya, untuk jadikan magnet. Itu yang terjadi juga di motor BLDC. Terjadi magnet yang kita inginkan. Begitu nanti pada titik tertentu, dia harus dia lepas supaya magnetnya hilang. Caranya ini memberikan tegangan, selama ada tegangan, magnetnya terjadi, sehingga dia bisa gerak tolak menolak atau tarik menarik itu tadi itu gara-gara magnet ya, kutub utara selatannya itu dia bisa bergerak. Selama titik tertentu yang sudah disetting, dia harus melepaskan tegangannya ini. Begitu dilepas tegangan, jangan lupa ada tegangan balik. Nah, itu yang harus teman-teman ngerti juga kalau dilepas tegangannya. Ya, jadi yang terjadi di BLDC itu seperti itu. Kenapa dinamakan BLDC? Brushless DC motor ya, BLDC motor ya. Kenapa? Ini kan terbukti bahwa kita bermain ini bukan listrik harus bolak-balik, tapi dia harus searah. Buktinya tadi itu ada arahnya kan. Begitu kita kasih tegangan, dia baliknya satu arah, DC, dia berupa DC. Lain dengan motor AC, motor biasa ya, motor listrik ya, motor listrik biasa itu beda, cara kerjanya beda. Kalau itu dia pakai AC ya, gelombang AC ya. Dia juga ada 3 fase. Kalau ini nyata-nyata saya buktikan bahwa ini DC. Kebanyakan orang itu bingung, kenapa ini dinamakan BLDC? Nah, padahal kan seharusnya 3 fase. Kan dengan begini, dengan spool plus min ini, kita bisa buktikan bahwa ini dia mainnya di area DC, ya. Dan kemudian magnetnya ini yang ditimbulkan karena dia DC, memang DC. Nah, itu ada dua kejadian yang kalau dikasih tegangan, waktu dikasih tegangan keluar magnetnya, setelah dilepas itu dia ada tegangan kembali yang berlawanan arah. Jadi plus minusnya berubah. Itu harus dimengerti seperti itu ya. Ini bukti yang saya coba. Nah, sekarang untuk pengaplikasiannya, selain untuk motor nanti ini kan berlanjut ya, masih banyak. Ini kita agak sedikit ya, ranjang dikit, banyak ya. Lah, karena tadi itu ada fenomena tadi dia bisa nyimpan energi berupa arus. Dari faktor ini, pikiran kita bisa berkembang, kita bisa memanfaatkan situasi seperti ini untuk membuat satu hal yang lain. Contohnya, down converter. Jadi dari tegangan yang lebih tinggi, misalkan tegangan berapa volt, 20 volt menjadi 5 volt, 20 volt menjadi 12, lebih rendah. Ya, kita pakai metode yang seperti ini. Jadi kita metode seperti yang ini, nyimpen energi. Dasarnya seperti ini ya, teman-teman. Ini saya sudah gambarkan ya, ini seperti ini. Ini rangkaian dasarnya, dia ada spool ya, ditaruh di sini. Nah, rangkaiannya seperti ini ya, Ini ada MOSFET ya, ini ada MOSFET. Ini seolah-olah seperti begini. Ini seperti sebuah switch ya, switching ya. Jadi kalau kita ini berupa switch ya, seperti kita tekan-tekan gini, atau seperti yang saya tadi lakukan seperti ini. Trigger gini, nyambung nggak gini seperti ini. Ini nanti terjadi di sini, terjadi tegangan kan, asalnya kan ini nanti jadi plus, jadi min. Karena kenapa? Kan waktu ini nyambung, ini jadi plus. Nah, ini plus. Begitu ini plus, karena ini plus, ini diodenya di sini, ini plus, dia di sini ini terbuka.
ini hubungannya terbuka. Jadi arus mengalir ini melalui sini, arusnya ada sedikit mengalir ke kapasitor, ada mengalir ke beban. Negatif nyambung kembali ke negatif sini. Nah, jadi ini dapat tegangan plus di sini, negatif di sini. Begitu kita lepas, apa yang terjadi? Di sini jadi minus, di sini jadi plus. Teman-teman tahu ya, asal tahu ya, ini jadi minus, ini jadi plus. Begitu jadi minus, ini dibuka toh, kan ini kan terbuka begini, nggak ada sambungnya. Jadi power supply ini yang asalnya sumber ini, dia nggak ada terhubung sama ini. Nah, ini menjadi minus, mengalir ke sini. Kan ini kan menjadi sumber tegangan, di sini menjadi sumber tegangan. Ya, kita ngomong ini jadi plus ya. Plus ini dia ada arus mengalir ke sini juga. Saya gambarkan di sini, mengalir ke sini, ke negatif ya, negatif ke sini. Karena ini negatif, dia nyambung, ada arus mengalir kembali ke sana. Jadi, tegangan sini lewat beban diambil kembali lagi ke sini. Tegangannya yang terjadi di sini berapa? Pasti lebih kecil daripada yang sumber ini. Makanya ini dinamanya buck converter atau step down. Teman-teman tahu ya cara kerjanya ini ya. Yang boost converter untuk step up atau kita ngomong step up ya, step up ya, dinaikkan lagi. Nah, ini terjadi seperti ini. Begitu ini plus ya, ini kan jadi asalnya plus ya, plus gini, ini kenapa ini jadi min? Nah, ini seperti ini. Seperti tadi saya ngomong plus lari ke sini. Begitu ini hubungannya tertutup, ini kan seperti saklar yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tertutup, waktu ini on. Lah, ini negatifnya terhubung dengan ini. Kembali ke sini, dia dapat tegangan di sini, berarti ini di sini plus, di sini min. Begitu ini terbuka, ini jadi minus, ini jadi plus. Begitu ini jadi minus, ini jadi plus, ini terbuka, posisi terbuka, berarti tegangan tegangan sumber ini ditambahi dengan tegangan spool TS. Karena ini seri, ini plus dapat min, ini plus. Berarti di sini tegangan yang di sini ini S plus TS. Berarti kan dia lebih daripada S-nya sendiri. Karena ada tegangan ini tambahan. Nah, berhubung ini plus lewat dioda sini, mengalirlah arus ke sini dan ke sini. Mengalir kembali lagi ke negatif. Nah, itu seperti itu. Itu makanya dinamakan karena S plus TS pasti jauh lebih besar atau sama dengan S sendiri. Makanya ini dinamakan step up. Teman-teman harap tahu ya. Jadi saya jelaskan tadi prinsip kerjanya spool. Ini ada hubungannya dengan ini. Kalau di regenerasi kerannya regen di BLDC, regen pengisian, nanti prinsip kerjanya seperti ini.